Om Swastiastu, Ratu Idodane Pemirsa, umat Dharma dimanapun berada. Swasti Prapta, selamat datang di channel YouTube Undagi Bali. Kecunduk malih dengan Titiang Nyoman Murdana. Nah ini kebetulan Titiang berada di rumahnya Pak Bosnya niki. Kakeknya niki keren ganteng. Nah niki dulu Titiang membuatkan beliau merajan. Nah niki merajannya secara keseluruhan ya. Nah mungkin Bapak Bos kakek niki mau menambah lagi satu pengayangan ya. Pengayangan, nah, sangat pengayangan di mana posisinya nanti akan yang review nih. Nah niki pelinggih yang Titiang sorot sekarang ini adalah pelinggih napi kek Surya Natah kek Surya Natah niki ala penarungan nih mengui. Nah seperti niki Surya Natah majeng kauh niki di depan merajan posisinya ya. Nah, yang melinggih mungkin niki adalah Siwo Reko. Dan tapi nama pelinggihnya tidak masalah, yang penting niki postur pelinggih seperti ini kan taksu nih, ada kayunya, ada unsur kayu dan unsur batu majeng kau. Nah niki pas yang dari selatan niki, merajan niki medal ke selatan niki pelinggih Natah niki. Niki pelinggih Natah nggih, yang pelinggih niki mungkin Siwo Reko atau nabi ya. Seperti nikah semeton. Mungkin ayo kita sekarang masuk ngerajing di merajan niki wenten Candi Bentar atau apet curang ya, Candi Bentar. Bentar artinya pisah kalau kita artikulasikan nike artinya bagaimana kita mampu memisahkan pikiran-pikiran kita dari segala yang ada di pikiran kita itu kita pisah-pisahkan menjadi satu agar fokus sembahyang atau bersyukur ke merajan. Nah begitu nih ke filosofis Candi Bentar atau apet surang. Yuk kita naik sekarang niki halaman Natar Merajan. Pertama kita dihadapkan oleh piasan nih atau sambiangan. Kalau di pura itu sambiangan namanya niki piasan. Sini biasanya di pias niki ngungahan Banten nih, manyahan Banten, dimana ketika Banten-Banten yang tidak terakomodasi di masing-masing pelinggih itu di sini dah linggihkan nggih di piasan. Nah ketika nunas pemuput misalnya majang Ridho Sulinggih, Dartu Prando, Begawan, Parawiku, Ida Resi, Panditompu ataupun dan Alisir Ratu Prando. Nah dari sinilah beliau uput utawi mewedo seperti itu ya. Nah, kalau jero mangku ngantep nggih. Nah, dari sini bisa dari piasan di sini nggih. Nah, kalau sehari-hari biasanya ya sehari-hari ketika sebelum membanten ke masing-masing pelinggih, disinilah di piasan kita nunas penglukatan tirto anyar ya. Lukat lumun Banten-Banten atau Calang Sari yang kita aturkan agar bersih dari malo seperti itu, melukat istilahnya nggih. Next sekarang saya lihat review pelinggih semua. Jadi secara keseluruhan ini ada paling siklot banjang kauh ya. Ini tugu namanya ya. Atau penglurah disebut ya, penglurah. Kemudian di utaranya penglurah itu ada Rong 3, kemudian ada Padmo, ada Taksu. Sekarang Titiang akan jelaskan. Oh ya, ini dulu yang kerjakan sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Niki Batu Hitam Karangasem ya. Niki nambah pelinggih lagi satu, pengayatan namanya. Nah kan yang review sekarang, inilah bentuk penglurah. Posisinya paling selatan menghadap ke barat. Nah seperti ini. Semua unsurnya adalah batu saja ya, dari atas sampai bawah, dari bawah sampai atas itu unsurnya batu. Siapakah yang melinggih di penglurah ini? Nah, yang melinggih di penglurah ini adalah Ratu Ngurah Agung ya. Ratu Ngurah Agung itu kalau kita analogikan, asumsikan ini adalah satpamnya Ido Betaro. Beliau yang enter di sini, Ido maha tahu nggih. Satpamnya Ido Betaro, Ratu Ngurah Agung yang melinggih di sini nggih. Nah, seperti ini semua unsur batu.
Nah, kemudian di utaranya penglurah rong 3 atau disebut pelingih bida betara yang guru atau kemulan. Asli ini membanyak nggih. Posturnya seperti ini. Ada unsur kayu mengenai atap, boleh hijau, boleh genteng. Kadang juga boleh juga batu semua ya. Kayu ini diganti dengan batu, ada beberapa. Tapi itu belum lazim. Tidak masalah, apapun materialnya. Yang penting rongnya niki adalah 3 ya. Ada 3 rong, 3 ruang. Perlu tidak jelaskan. Yang paling si kajo niko tentu ida betara yang guru yang sudah bersih nggih. Yang melingih yang ya artinya leluhur kita yang sudah melalui proses pengabenan, mengukur dan lain sebagainya sudah dianggap bersih. Niko dilingihkan di sini. Nah, seperti itu ya. Yang paling si kajo leluhur kita yang sudah bersih yang puruso nggih. Yang puruso, kemudian yang paling kiri niko adalah perdana atau istri. Kemudian yang di tengah niki adalah pramesti guru. Nah, pramesti guru yang dianggap dengan pramesti guru adalah leluhur kita yang sudah lampau nggih. Itulah yang melingih di sini, leluhur kita yang sudah bersih, yang sudah melalui proses pengabenan. Dilingihkan di kemulan atau rong telu atau pelingih ide betara yang guru. Seperti itu semeton. Nah, kemudian postur sudah, yang melingih sudah. Kemudian di utaranya ada padmo. Nah, niki padmo lumayan tinggi padmonya. Kalau postur padmo ini dari atas ya, dari atas puncak ya sampai turun niki semua unsurnya batu nggih, batu semua. Tidak ada unsur kayu sama sekali, tidak ada. Ini dulu tidak yang buat 3 atau 4 tahun yang lalu. Nah, seperti niki disebut Padmosari. Oke, siapakah yang melingih di Padmosari ini? Yang melingih di Padmosari ini adalah Ida Sang Hyang Widiwasa. Dalam manifestasi beliau adalah Tritunggal, Sada Siwa, Pramo Siwa, Lang Siwa. Atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Seperti itu ya. Ini Padmosari tinggi. Menghadap kauh niki ya, menghadap kauh. Ada juga yang menghadap ke selatan. Dan ada juga yang hadapnya nyudut ke lod kauh. Itu tergantung desa Kalopatra atau letak geografis di masing-masing kerajaan itu, apakah memungkinkan atau tidak ya. Jadi fleksibel sekali. Mana yang benar, belat kauh, majeng ke laut atau ke bucu. Di sini Titiang tidak berbicara masalah benar dan salah, tapi ini adalah lebih didominasi oleh keyakinan tempat, penyesuaian namanya ya. Fleksibel kama ini itu fleksibel. Seperti itu ya, sesuai dengan tempat, sesuai dengan desa Kalopatra, sesuai dengan postur juga ya. Sesuai juga dengan kebutuhan, sesuai dengan keyakinan. Nah, itu sesuainya yang paling apa ya? Yang harus ditonjolkan. Bukan hanya semata-mata berdasarkan mulok itu. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Nah, ini ada Sangaragung. Nah, ini Sangaragung. Kebetulan kakek Titiang, Pak Bos, membuat sangat baru pengayatan kakek. Pengayatan iki kakek Titiang, pengayatan iki ngarian Melesiki di belakang kemulan, tepatnya di sebelah selatan Padmo. Nah, seperti ini Pak tukangnya masih proses mengerjakan ya. Ya, sekitar 2 jam lagi selesai lah. Seperti nanti motifnya bersama seperti ini. Oke, sekarang lanjut sekarang di baratnya Padmo. Ini yang mundur ya. Ada taksu. Nah, ini taksu dari bawah ya. Bataran niki. Nah, ini ada unsur batu nggih. Unsur batu boleh. Yang penting itu tanah Ibu Pertiwi ya. Unsur batu. Nah, kemudian di atasnya ada unsur kayu. Rongnya 1. Ada yang bilang gedong sari ini, ada bilang taksu, apa saja ya. Ini taksu, rongnya siki. Atap boleh genteng, boleh ijuk. Seperti itu, tidak masalah ya, apapun itu tidak masalah. Yang penting ada unsur kayu dan unsur batu.
Oke, nah yang melinggih sekarang siapa yang melinggih di taksu ini? Yang melinggih di taksu ini adalah Dewi Saraswati. Dewi Saraswati lambang ilmu pengetahuan. Nah jadi kita di sini lunas tuntunan atau bersyukur atau lunas tuntunan kepada sang yang Dewi Saraswati, karena itu adalah lambang dari ilmu pengetahuan, agar kita bisa fokus dalam berkarya, ring swogino, pekerjaan basic itu istilahnya ya. Jadi kita di sini lunas tuntunan ya, agar kita bisa fokus. Nah ketika kita bisa fokus, pinter gitu istilahnya, sehingga kita metaksu, itulah sebut dengan taksu ya, agar kita metaksu. Jadi salah satu secara niskalo di sini kita lunas tuntunan. Secara skalo tentu kita belajar, tidak cukup sembahyang aja di sini tanpa belajar ya. Kita untuk bisa nike secara alamiah, secara ilmiah dan akademis, proses bisa itu adalah belajar. Secara niskalo tentu kita lunas tuntunan majang ring Saraswati, lambang ilmu pengetahuan. Ketika kita pintar, di sanalah kita akan metaksu. Tidak ada anak blog nih kau metaksu gitu istilahnya. Bahasa sederhananya seperti itu. Biar kita metaksu ya kita harus belajar. Imbangi dengan niskalo kita lungsur tuntunan. Itulah filosofis pelinggih taksu. Nah seperti ini yang sorot dari timur ya. Nah seperti ini piasan atau sambiangan sudah Titiang jelaskan tadi. Sekarang Titiang akan review secara keseluruhan. Kira-kira luas merajaan niki karena rumah niki adalah rumah keluarga, boleh dikatakan keluarga lumayan lah kakaknya, kalau nggak salah sekitar 5 atau 6 kakak niki nggih. Jadi luas merajaan niki kebetulan ya, paling enggak 10 kali semelan niki. Nah ini secara keseluruhan. Ada taksu, ada kemulan, ada juga penglurah. Seperti itu teman-teman semuanya, para subscriber Ratu Widodane yang setia menonton channel YouTube Nogi Bali, Kirang Langkung, Titiang Nasampuro, Pemekas Majeng, ring parawikan, ring sejarone agama dan wewangunan tetap yang lungsur ampuro dan sekaligus yang lungsur tuntunan. Agar tutorial Titiang niki lebih bermanfaat bagi semeton yang membutuhkan. Yang paling penting ketika Ratu Widodane semeton semuanya ingin membuat sengah, pura, bali-bali, bali nasional, modern ya, minimalis, villa, lantai 1, lantai 2 dan seterusnya ke, silakan jangan sungkan hubungi Titiang ya, Inyoman Murdana 081 337 436 246. Channel YouTube Titiang Unagi Bali, perusahaan Titiang CP Mulia Bali Style, bergerak di bidang konsultasi untuk konsultan ya, desain, arsitektur Bali, kontraktor dan juga perdagangan umum, general trade. Baik semeton, sampai nanti di konten berikutnya dan juga tema yang lain. Titiang sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.